Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kabarnya, ialah kita semua selalu ada dalam kebaikan Tuhan. Mari sebelum kita akan melakukan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau tundukkan kepala, kita mau bersati berdoa, kita mau membaca dan merenungkan setiap firman Tuhan yang akan kita dengar. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan dan kami terus menyadari di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu biarlah firman-Mu yang selalu menerangi langkah-langkah kehidupan kami sehingga kehidupan kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Dan biarlah perkenanan Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pertama. Ayatnya yang ke-14. Injil Lukas pertama ayat yang ke-14. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar di pagi hari ini tentang buah roh sukacita. Dan sebagai judul firman Tuhan pada saat ini yaitu sukacita pengharapan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sukacita sendiri memiliki arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu suka hati, girang hati, atau kegirangan. Dengan kata lain, sukacita adalah perasaan bahagia dan gembira yang mendalam. Dan sukacita sendiri dalam Alkitab adalah perasaan bahagia dan damai yang berasal dari Tuhan. Dan sukacita sendiri bukan hanya emosi, melainkan karunia Roh Kudus yang dapat kita rasakan dalam berbagai situasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, sukacita sejati dapat kita rasakan dalam berbagai situasi. Ketika kita ada di tengah pencobaan dan penderitaan, kita dapat bersukacita. Karena kita tahu ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Dia akan selalu menolong dan memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Bahkan di tengah duka cita pun kita dapat bersuka cita dan berbahagia. Karena kita tahu kita selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar. Mari, seperti cerita yang kita sama-sama lihat dalam Injil Lukas ini, bagaimana seorang imam yang bernama Zakaria dan istrinya yang bernama Elisabet, mereka berdua adalah orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi apa yang tertulis dalam Alkitab selanjutnya dalam ayat yang ke-7? Mereka tidak mempunyai anak. Sebab apa? Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada timbul pertanyaan, kenapa? Mereka sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka sudah melakukan dan menuruti apa yang menjadi segala perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi kenapa mereka harus mengalami hal demikian? Mereka tidak punya anak, bahkan istrinya mandul. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah persoalan mungkin yang dihadapi oleh kedua suami istri ini, Tuhan tidak diam. Tuhan tidak meninggalkan kehidupannya. Allah membela perkara-perkara dalam kehidupannya. Kita boleh melihat di dalam Alkitab tercatat ketika mereka terus setia apa yang harus mereka lakukan. Dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan,
Sementara seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang, waktu itu adalah waktu pembakaran. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran upan. Lihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria." Lihat di sini apa yang dikatakan oleh malaikat itu, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes, lalu ayat 14 yang menjadi ayat pokok kita. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tengah pergumulan kehidupan mereka, sepanjang kehidupan mereka, dari mereka muda hingga mereka usia lanjut, mereka hidup selalu menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan bela, Tuhan dengar doa dari Zakaria dan Elizabeth. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara masih menunggu, menanti jawaban-jawaban doamu di hadapan Tuhan. Ingat, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Sebab itu, mari kita mau terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kita mau selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teruslah hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita mau selalu melakukan apa yang menjadi firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Saya terlampau yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban doa yang terbaik bagi kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, teruslah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Kalau Zakaria dan Elizabeth boleh ditolong oleh Tuhan, bahkan ketika tiba waktunya, tercatat di dalam ayatnya yang ke-57 dalam Lukas 1. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Lihat, ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersuka citalah mereka bersama-sama dengan dia. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya terlampau yakin dan percaya ketika banyak hal kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, oleh karena kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah orang-orang pun boleh mengalami lawatan Tuhan, lawatan kuasa Roh Kudus. Mereka pun boleh menerima karya-karya Tuhan yang luar biasa. Sebab kita tahu bahwa ketika kita hidup selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, banyak orang biarlah melihat kuasa dan kebesaran Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka biarlah banyak orang boleh memuliakan nama Bapa di sorga lewat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua, anak-anak Tuhan yang terus berharap, percaya, hidup setia, dan selalu melakukan apa yang menjadi ketetapan, yaitu perintah-perintah Tuhan. Dengan setia kita melakukannya. Puji Tuhan, mari kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih buat segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, kami percaya, kami boleh terus bersuka cita, berpengharapan di dalam Tuhan, karena kami tahu dalam kesetiaan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan melakukan kebaikan demi kebaikan-Mu
kebaikan demi kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati dan sertai kami dalam segala kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami, kiranya kami yang mendengarkan kalau kami lemah, kami dikuatkan, kami yang susah, kami boleh dihiburkan, kami yang sakit, kami boleh disembuhkan, apapun persoalan kami. Ada Yesus yang sanggup menolong dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan.